Baik, oke, selamat datang di kelompok KKN VDR 77 IAIN Tulungagung di Desa Sulorejo, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya dari Divisi Berdesa Bintang Aulia dan narasumber kita Bapak Angga, ya, selaku perwakilan dari BUMDes Sulorejo Munut Tulungagung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Angga, saya Bintang, salah satu perwakilan dari Divisi Berdesa Kelompok 77 KKN VDR IAIN Tulungagung. Di sini saya ingin mengulas sedikit banyak terkait BUMDes yang ada di Desa Sulorejo, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung. Boleh? Begitu ya Pak ya? Monggo. Baik, di Desa Sulorejo, bagaimana sejarah terbentuknya BUMDes tersebut, Pak? Untuk sejarah terbentuknya BUMDes itu kalau nggak salah dulu itu sebenarnya BUMDes itu nama BUMDes itu sudah ada sejak lama. Tapi untuk kewajiban mendirikan BUMDes itu kan sebenarnya kewajiban dari pihak pusat, dari pemerintah pusat, terutama kalau dari peraturan Menteri PDDT kalau nggak salah, Kementerian dari Desa itu memang mewajibkan setiap desa yang ada di Sulorejo, itu untuk membentuk suatu badan usaha yang dinamakan BUMDes, seperti itu. Nah, dari itu kalau nggak salah peraturan menterinya itu per tahun 2014, saya lupa nomornya berapa, tahun 2014, tapi di desa ini, di Desa Sulorejo, bisanya memang lihat kondisi sekitar, kondisi situasionalnya gimana di desa internalnya Desa Sulorejo, memang memungkinkan untuk membentuk yang namanya badan usaha milik desa itu baru bisa terwujud per bulan Maret 2017. Baik, bagaimana dengan nama BUMDes di Sulorejo? Kalau untuk pemilihan nama BUMDes Sulorejo di sini itu BUMDesnya namanya Sidoharjo. Entah itu dulu pemilihan namanya itu berdasarkan ada silsilah filosofinya atau gimana, saya juga belum tahu, apa juga disokekkan ke dalam tanda kutip orang tua atau siapapun, saya juga nggak tahu. Tapi setelah saya cari tahu itu yang namanya Sidoharjo itu kan sebenarnya memiliki makna. Sido itu yang berartinya jadi, yang harjonya itu kan selamat. Jadi kalau di bahasa Jawa kan Sido selamat, dalam artian bahwa memang BUMDes dengan harapannya BUMDes Sidoharjo ini menjadi salah satu tonggak untuk memajukan atau menyelamatkan, mungkin dalam lingkup pembahasan yang lebih dikecilkan aja dulu, di bidang perekonomian masyarakat. Jadi masyarakat itu dengan harapan terbentuknya BUMDes dulu itu bisa diangkat ekonominya lewat BUMDes dengan unit-unit usaha yang dimiliki. Bagaimana dengan kepengurusan BUMDes Sidoarjo itu? Kalau untuk kepengurusan BUMDes Sidoarjo sebenarnya susunan formasi dari organisasi BUMDes itu sendiri sebenarnya sudah ada patokannya. Dari pusat itu sudah ada patokannya, yaitu yang pertama itu terdiri dari penasihatnya itu dari kepala desa sendiri. Pak Hadi mungkin sudah kenal ya, Pak Hadi. Yang kedua itu posisinya sebagai pengawas itu bisa diambilkan dari pertama lembaga desa, kedua lembaga non desa, ataupun orang di luar kepemerintahan desa. Nah, untuk yang kalau di Sulorejo, di BUMDes Sidoharjo itu dipilihlah pas waktu pembentukan itu dipilih yang salah satu namanya itu Bapak Sumarsana. Bapak Sumarsana itu dulunya itu merangkap jadi LPM, keanggotaan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sama di Karang Taruna. Nah, yang satunya lagi sebenarnya dulu itu ada, yang satu lagi pengawasnya itu namanya Bapak Rajab. Tapi karena suatu hal tertentu di tengah-tengah perjalanan beliau mengundurkan diri dari kepengurusan BUMDes. Nah, untuk yang kepengurusan utama di badan usaha milik desanya itu yang pertama itu ada direktur BUMDesnya itu atas nama Mas Rika Arifin. Nah, yang kedua itu sekretaris dari saya sendiri, Mas Angga. Untuk yang ketiga itu dari bendahara itu namanya Mas Andris. Yang kemarin mungkin jenengan sudah tahu, yang jadi kolega saya di operatornya. Itu juga untuk yang kepengurusan intinya seperti itu. Tapi nanti itu belum lagi kepengurusan di unit-unitnya, karena unitnya di sini kan ada dua. Unitnya ada dua,
Itu yang pertama itu unit pertanian sama perikanan. Itu nanti struktur organisasinya ada sendiri. Terkait unit usaha tadi sedikit dibahas oleh Mas Angga, pertanian dan perikanan tadi. Selain usaha tersebut, apa saja usaha yang dikelola oleh BUMDes Sidoarjo? Kalau untuk sementara ini dari awal pembentukan pun sampai saat ini kita masih fokus ke pengembangan dua sektor itu. Yang pertama itu pertanian, yang kedua itu perikanan. Pertanian itu dalam hal apa? Kalau pertanian itu kita bekerja sama dengan kelompok tani setempat. Di Sidoarjo kan ada kelompok tani, tapi satu koordinator. Nah itu kita ajak kerjasama dalam hal apa? Pengadaan dan penjualan pupuk untuk para petani. Karena di sini kan sebenarnya di Sidoarjo itu mayoritas memang mata pencariannya sebagai petani, karena memang lahannya meskipun desa Sidoarjo itu nggak begitu luas, tapi memang untuk lahan persawahannya itu memang ya cakupannya memang sekitar mungkin 30% dari total lahan Sidoarjo itu pertanian, seperti itu. Jadi kita berafiliasi dengan kelompok tani setempat, kita mau pengadaan pupuk langsung dari pabrik, kita jual kembali ke masyarakat dengan harapan apa? Masyarakat pada saat masa tanam, entah itu masa tanam di sini kan padi sama jagung, padi sama palawija. Nah, dengan harapan pada saat masa tanam itu ataupun masa panen, masa tanamannya itu, para petani setempat di desa Sidoarjo itu nggak kebingungan mau ambil pupuk, karena selama ini saya dengar kabar itu di sini sebenarnya sudah ada penyetok kayak toko lah, dalam tanda kutip toko untuk mensubsidikan, bukan menyalurkan pupuknya itu, tapi terkadang itu pun nggak bisa mengcover semua kebutuhan dari pupuk yang ada di petani tempat sini. Bahkan ada yang sampai cari-cari keluar desa lah, sampai jauh, bahkan ada kalau nggak salah bapak bahkan kebetulan juga petani itu pernah sampai ke kota kalau nggak salah, ke Karangrejo itu juga pernah kalau nggak salah itu. Jadi seandainya bukan bermaksud untuk menyaingi, tapi untuk mengimbangi kebutuhan petani akan pupuknya seperti apa. Kalau memang toko yang sudah dari dulu itu berdiri itu memang belum bisa mengcover semuanya, kita bantu dari pihak BUMDes sama kelompok tani. Untuk yang unit kedua itu di perikanan. Kalau untuk perikanan kita koleganya bukan kerjasamanya bukan dengan bukan kelompok petani, kelompok perikanannya, tapi sebenarnya keperorangan. Jadi gini, kita dulu itu kita kumpulkan para pengusaha ikan, pembudidaya ikan, ada ya orang yang agak sepuh, ada yang masih muda, itu kita kumpulkan, coba kita tawari siapa di antara jenengan iki yang mau bekerja sama dengan kita, nanti kita subsidi modalnya. Nah, semenjak hari itu ada kalau nggak salah itu pengelola dari dari bidang perikanan itu kalau nggak salah ada tiga orang. Ini satu namanya Bapak Rujianto, ketua RT sini rumahnya sebelah. Yang kedua itu Bapak Ikhwan, Bapak Ikhwan. Yang ketiga itu Mas Satrio. Nah, itu tiga-tiganya itu kita subsidi permodalannya dari awal, tapi kita juga kalkulasi dari awal juga. Nanti kira-kira masa panen sampai berapa bulan, ikannya itu kita ambil jenis apa, pakannya nanti kita juga kalkulasi kira-kira habisnya berapa. Jadi dari awal kita sudah punya patokan paten, kita mau subsidi ke per orangnya itu uangnya berapa. Jadi nggak terus kita subsidi, Pak, ini saya kekurangan pakan nih, saya kasih uang lagi. Nggak begitu, nanti kalau gitu pembukanya kan susah kalau gitu, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau untuk ikan budidaya, karena dulu itu kita kepasan itu kita ngikuti tren itu budidaya ikannya ikan nila. Nah, kalau nanti sebenarnya kalau sebenarnya dulu ada pikiran itu mau ke arahnya ikan gurame. Nah, tapi gurame itu karena masa panennya mungkin ya agak terlalu lama, sekitar 1 tahun. Kalau ikan nila kan sekitar 8 bulan, 5 bulan sampai 8 bulan kalau memang ukurannya udah pas itu bisa dipanen. Kalau gurame kan tunggu 1 tahun, mungkin agak kelamaan, nanti muternya uangnya itu agak susah gitu. Ya, baik. Jadi ada dua unit usaha. Ada 2 unit usaha. Perikanan dan juga Pertanian. Baik Pak. Dari 2 unit tersebut, bagaimana progres BUMDes dari awal hingga saat ini? Untuk progres BUMDes dari awal, kita sebenarnya dari pembentukan 2017 itu sempat vakum. Dari awalnya itu sempat vakum karena memang
kita memang kekurangan tenaga untuk mengoperasikan BUMDes secara organisasi di di BUMDes intinya, atau kita mau menurunkan mencabangkan ke unit-unit usahanya, itu memang kita kekurangan tenaga. Jadi sebenarnya sudah ada dukungan dari pihak pemerintah desa, tapi kita memang agak sulit untuk menjalankan itu, agak sulit sampai 2 tahun kita vakum 2017 2018, baru 2019 kita udah ada teman-teman lah yang mau dalam tanda kutip sukarelawan gitu, kita ajak join ke BUMDes. Kita olah lah dari situ. Dari permodalan kita sudah kerjasama dengan Pemdes, dengan unit-unit yang sudah saya katakan tadi, ada pertanian sama perikanan. Meskipun di samping itu kita memang karena berangkatnya dari nol, di sini memang untuk tata kelola administrasinya ya agak kesulitan, meskipun bisa di cover semuanya. Akhirnya kita juga sudah mengirimkan laporan keuangannya, itu juga sudah seperti itu. Selanjutnya bagaimana harapan kedepannya untuk perkembangan unit BUMDes tersebut? Gini, kalau kita membicarakan tentang masalah harapan ya Mbak ya, kalau mungkin bicara tentang harapan, ini yang saya bicarakan harapan dari saya sebagai pengurus BUMDes saat ini, ataupun nanti seandainya saya memang seandainya dan ada pengurus baru, itu harapan saya coba gini. Semoga BUMDes ini memang bisa menjadi salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya tonggak untuk memajukan ekonomi masyarakat, seperti itu. Karena apa? Memang BUMDes itu pertama kali diciptakan memang untuk, kalau di skala kantor itu tupoksinya untuk memang mengangkat perekonomian masyarakat, terutama dari unit-unitnya. Meskipun kita sampai sekarang itu masih punya 2 unit, tapi sebenarnya potensi yang ada di Desa Selojo itu masih banyak. Kayak apa? Kalau yang sekarang itu yang memang masih dikaji, yang mau disasar untuk jadikan unit BUMDes, itu pengelolaan wifi desa. Pakai wifi kabel itu memang sudah ada. Kedua, kita juga punya channel yang buat menghubungkan ke Mayangkara Blitar. Kita mau jadi agen LPG, distributor, bukan agen, distributor LPG. itu udah dikonsep sama kita. Selain itu, kalau nggak salah, kita sebenarnya potensi wisata sebenarnya di Desa Selojo itu nggak ada. Tapi ya coba bikin di sebelah wilayah sawah persawahan Selojo itu memang ada sedikit lahan kosong yang oleh pihak pemerintah desa itu sebenarnya mau dibuatkan balai pertanian. Kalau balai pertanian kan cuma ya kayak di balai desa itu kan cuma ada balai, terus lantainya kan datar rata sama gitu Mbak. Nah, kalau memang kita bisa mengolah itu dengan baik, kita juga nggak tahu kalau memang di situ bisa jadikan objek wisata, itu mungkin kita sampai sekarang itu masih dikonsep. Terus yang lain, kita sebenarnya mau ngangkat apa itu produksi lokal desa. Kayak ada di Desa Selojo itu ada Arum Manis. Kalau yang mungkin teman-teman pernah dengar itu rambut nenek dari gula itu ya Pak ya, dari gula itu. Terus di sini dulu juga ada apa itu keripik pisang, ada produksi kecil skala rumahan gitulah, itu memang ada, kita coba mau angkat. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir itu sebenarnya kayak gini Mbak, saya punya pemikiran gini, meskipun kita punya pengelolaan ikan ya, kita coba pakai logika seperti ini. Saya dapat dari omongan teman-teman nih Mbak ya, kita bisa membudidayakan ikan dari kecil sampai besar sampai panen. Tapi kenapa kita tidak mencoba dari panen itu kita olah sendiri jadi produk jadi? Itu juga salah satu dari harapan ya. Jadi harapan pokok saya untuk saya pribadi seperti yang saya utarakan tadi, moga-moga nanti kalau seandainya saya udah nggak jadi pengurus BUMDes lagi, diteruskan oleh pengurus yang baru, semoga saja pengurus yang baru itu sepemikiran sama saya, jadi sudah dikonsep seperti itu. Kita juga harus memikirkan kenapa kita harus mengkonsep pemasarannya, kan memang sekarang ini kan persaingannya udah ketat banget kan Mbak, ketat banget. Jadi kita entah itu kita pengelolaan secara administrasinya, ataupun kita pengemasannya kayak gimana, labelingnya kayak gimana, pengiklanannya kayak gimana, promosinya kayak gimana. Nah itu yang sampai sekarang itu masih dikaji sama teman-teman pengurus utama, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas informasi terkait BUMDes Sidoarjo yang ada di Desa Selojo ini Pak. Semoga kedepannya harapan berkembangnya BUMDes Sidoarjo itu bisa lebih baik lagi. Amin. Alamin. Ya, siap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.